Halo, Shalom. Hari ini adalah hari kedua dan tanggal 2 April dan sesuai dengan janji saya kemarin, saya akan membuat tayangan mengenai stay alive pada waktu kita stay at home dan stay safe. Dan kali ini saya akan memberi judul tayangan saya yaitu The World Need Hero. Kenapa saya memakai kata single yaitu hero bukan heroes? Karena ternyata setelah saya membaca firman Tuhan dan juga setelah saya merenungkan baik-baik, kalau kita memiliki hanya satu orang saja yang mau menjadi pahlawan, maka dunia ini akan berbeda. Nah, tadi pagi sebelum saya membuat video ini, saya menyempatkan diri juga untuk mendengarkan video dari Bapak Menteri BUMN kita, yaitu Bapak Erick Thohir. Di situ sangat menarik dan saya sangat terharu karena beliau mengatakan demikian. Saya seorang ayah dan saya juga seorang suami, ya. Dia memiliki beberapa orang anak dan saat ini dia tidak bisa seperti dulu lagi bersama dengan anak-anaknya. Karena dia bilang ada hal yang lebih besar yang harus dia kerjakan, yaitu kelangsungan dari negara ini. Ya, dia harus menjaga stabilitas perekonomian negara ini juga dan dia juga harus ikut membantu presiden dalam mengatasi COVID-19 ini. Nah, tapi yang membuat saya kaget dan terharu, dia berkata begini. Walaupun selama 2 minggu ini mungkin dia tidak pulang ke rumah dan pekerjaannya berkali-kali lipat lebih banyak. Tapi semuanya itu tidak sebanding dibandingkan dengan orang yang saat ini berada di garda depan sebagai petugas medis, sebagai seorang dokter, sebagai seorang perawat, sebagai seorang petugas laboratorium, sebagai cleaning service, sebagai pembawa pesan ke rumah sakit dan dari rumah sakit. Nah, ketika dia mengatakan hal itu, saya merenungkan, saya yakin memang kalau saya membaca beberapa hari ini banyak dokter yang berguguran. Saya yakin ketika mereka masuk ke dalam rumah sakit, mereka tidak berkata demikian. Catat nama saya. Dan tolong setelah peristiwa ini selesai, berikan saya penghargaan. Dan tolong juga supaya saya bisa dikenang. Supaya orang tahu bahwa saya pahlawan. Orang tahu bahwa saya ikut melakukan hal ini. Enggak. Saya yakin gak ada satupun dari orang-orang yang saat ini di garda depan berkata, karena pahlawan yang sejati, dia tidak meminta untuk dipuji. Dia tidak meminta untuk diberikan imbalan. Pahlawan yang sejati, dia sudah tahu bahwa ketika dia mau melakukan itu, dia sudah siap untuk dikorbankan, untuk mengorbankan diri dan menjadi korban. Saya mendengar tayangan itu dan sekali lagi saya berterima kasih buat seluruh petugas medis, semua orang yang saat ini berada di garda depan, untuk Bapak polisi, untuk seluruh Bapak TNI yang sudah bekerja keras menjaga stabilitas negara kita dalam situasi yang sulit ini, dan juga untuk orang-orang yang saat ini masih membuka restoran-restorannya dan masih menerima pesanan-pesanan untuk take away sehingga memberikan pekerjaan para supir-supir ojol. Saya berterima kasih dan saya juga berterima kasih untuk orang-orang yang saat ini memobilisasi banyak bantuan dan biarlah semuanya itu boleh sampai ke tangan-tangan orang yang memang membutuhkannya. Nah, ketika saya selesai itu dan kemudian saya biasanya suka membuka IG COVID-19. Di situ ada seorang wakil bupati dari daerah Jawa Barat, ya, Bapak Hengki Kurniawan. Dia bilang, saya memiliki sebuah rumah di Jakarta dan saya akan mewakafkan rumah itu apabila diperlukan untuk petugas medis yang akan beristirahat. Dan saya memiliki juga seorang adik yang saya kasihi, yang juga saat ini harus tetap menjalankan profesinya sebagai seorang dokter, anak-anak yang harus bertugas di rumah sakit. Saya tahu dan saya berdoa bagi mereka supaya apa yang mereka lakukan itu boleh
memberikan kehidupan yang lain bagi orang yang mereka rawat, bagi orang yang mereka harus temui. Nah, firman Tuhan mengatakan di Yohanes 3 ayat 16, saya yakin setiap orang yang lahir baru pasti menerima ayat ini untuk mereka pegang ya. Saya akan bacakan di Yohanes 3 ayat 16 berkata begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia atau Bapa telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah atau Bapa mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Kita orang percaya, kita hanya membutuhkan satu orang saja, yaitu Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib, untuk menebus dosa kita. Satu orang saja, Tuhan Yesus Kristus, yang waktu itu di Taman Getsemani, Dia harus berkata, Tuhan, Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu, tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Ketaatan Dia adalah ketika Dia melepaskan haknya terhadap free will yang Dia miliki dan menyerahkannya kepada kehendak Bapa. Dan Bapa melakukan itu bukan untuk dirinya, tetapi untuk kita, umat manusia. Dunia ini membutuhkan paling tidak satu orang saja pahlawan untuk menyelamatkan orang lain. Dan saat ini mungkin saya atau Anda yang sedang menyaksikan tayangan video bisa menjadi pahlawan bagi orang lain. Satu, kita saja mungkin kita adalah pahlawannya bagi orang-orang di sekitar kita. Firman Tuhan nggak pernah salah. Firman Tuhan ya dan amin. Keteladanan Kristus itu adalah keteladanan yang harus kita lakukan sebagai pengikut Kristus. Terima kasih untuk hari ini. To stay alive, jangan lupa untuk percaya bahwa ketika Tuhan memberikan kesempatan bagi kita, jangan kita sia-siakan kesempatan itu. Tuhan Yesus memberkati.